faqad kafarah. Artinya, barang siapa yang diberi satu pemberian, walaupun kecil, sepotong roti, sebutir kurma, seteguk air, yang sederhana aja, hendaklah dia membalasnya, berikan yang setimpal. Jika dia mendapat kelapangan rezeki, barang siapa yang tidak mendapati bisa membalas, maka hendaklah dia memuji atau mendoakan pemberi. Sesungguhnya pujian itu adalah rasa syukur. Dan sesungguhnya orang yang memuji telah mensyukuri. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia telah mengkufurinya. Atau siapa yang memungkiri pemberian orang lain, maka dia telah mengkufurinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, raja seluruh yang di langit dan di bumi ini. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepadanya sehingga selalu mengenal Tuhannya, dapat meraih rahmatnya, pengampunannya, serta juga mendapatkan kebahagiaan yang telah dijanjikan di dunia maupun di akhirat. Kita selalu memuji Tuhan kita Allah sampai pujian tersebut dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi karena adalah kalimat syukur kepadanya. Sebagaimana Allah telah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kata Allah, dan kalau kalian kufur siksa aku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup para nabi dan rasul, pemimpin anak Adam, manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, orang yang sudah sukses menjadi seorang suami, ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pemimpin, saudagar, politikus, dan semua lini kehidupan manusia sudah dilewati oleh manusia terbaik ini, dan Allah merintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya sebagai balas jasa. Setelah 23 tahun dari masa hidupnya dipakai untuk memperjuangkan agama ini, 23 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua amanah yang dibebankan di pundak beliau disampaikan kepada umat ini, dan Allah sempurnakan dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku sempurnakan agama ini untuk kalian, Islam juga aku ridho sebagai agama kalian, dan aku hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai teman-teman sekalian lanjutan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita semua dari dosa-dosa itu. Saya ingin menyampaikan berita gembira yang luar biasa bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang terus berpegang teguh pada agama Allah ini. Demi Allah saudaraku seiman, apa yang Allah janjikan dalam kitabnya, yang dijanjikan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya benar. Sebagaimana kita sekarang bertemu di sini, tatap wajah, kita sama-sama menghadiri sholat berjamaah, majelis ilmu, maka pasti demi Allah kita pun kalau mempertahankan ini sampai meninggal bertemu dengan wajah-wajah ini di surga. Dan tidak ada keraguan dalam masalah itu. Jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang beriman ini sangat indah. Karena bersuamikan orang-orang beriman, maka pasti sang wanita itu akan bahagia. Karena si laki-laki ini akan tahu hak Tuhannya dan hak pasangannya yang telah Allah bebankan pada dia. Dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugasnya. Begitu juga seorang istri yang bersuamikan suami yang mukmin, pasti juga dia akan bahagia. Karena memang dia akan selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik, nafkah yang terbaik, perlindungan. Intinya pasangan suami istri ini akan selalu bahagia. Begitu juga memiliki anak-anak yang saleh, yang beriman, pasti orang tuanya akan bahagia karena bakti mereka. Memiliki juga orang tua yang saleh, maka pasti anak-anak tidak akan terbengkalai. Sahabat yang saleh juga akan selalu baik dengan sahabatnya. Pemimpin, bawahan, tetangga, semuanya sangat indah.
Lalu kenapa masih banyak orang yang meragukan tentang masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara semua janjinya benar dan waktu kita sangat terbatas di muka bumi ini. Oleh karena itu ini berita gembira teman-teman sekalian. Tinggal bagaimana kita mempertahankan iman ini, ilmu ini, tinggal tunggu ajal datang maka kita akan bahagia. Dan itu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang beriman. Tidak akan pernah menyusahkan hidupnya orang yang bersyukur. Karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kenapa Allah mengatakan Allah akan menyiksa kalian sementara kalian beriman dan bersyukur? Kalau mau bahagia, lepas dari semua perkara-perkara dan permasalahan yang sedang dihadapi, penyakit yang tidak sembuh, pekerjaan yang belum didapat, jodoh yang belum datang, anak yang belum diberikan, dan segala macam hal, kata kuncinya cuma satu. Beriman dan bersyukur. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Setiap kali ada yang konsultasi sama kami mengatakan, Ustaz, saya belum punya anak, saya belum dimudahkan mendapatkan jodoh, saya masih pengangguran, saya masih begini dan begitu. Yang pertama saya katakan introspeksi diri. Hubungan antum sama Allah baik atau tidak? Kapan hubungan itu baik? Kita jaga iman kita dan terus bersyukur, pasti Allah akan sesuai dengan janjinya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Tidak ada orang yang sengsara kalau beriman, itu pasti. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai mendekatkan diri kepada agama, kemudian masih banyak saja masalah-masalah yang dihadapi, berarti dia harus introspeksi diri. Ada dosa yang dia lakukan. Semua perkara-perkara permasalahan kita ini hanya kembali kepada dosa saja. Oleh karena itu, perbaikin poin itu akan selesai urusannya. Pastikan kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan juga balasan sempurna di akhirat nanti. Ini kurang lebih yang terlintas di benak saya di pembukaan yang ingin saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah iman dan ilmu kita tentunya. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita pada malam ini. Semoga Allah selamatkan. Dan pada malam ini kita akan bahas bab tentang zikr juhudun ni'mah. Atau bab tentang penyebutan mengingkari nikmat ataupun kebaikan orang lain. Kita pernah membahas teman-teman sekalian dua dosa besar berhubungan dengan tema kita ini. Yang pertama itu dari buku pertama yang kita bahas, bukunya Imam Az-Zahabi rahimahullah Al-Kabair, itu tentang mannan. Mannan adalah orang yang memberikan kebaikan dan jasa kepada orang lain lalu dia sebut-sebut. Ini hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh kita mengatakan, kamu sudah saya bantukan, kamu sudah saya berikan, ini tidak boleh kita sebutkan. Kalau kita ikhlas karena Allah nggak usah sebut-sebut, walaupun dia tidak berterima kasih sama kita. Itu namanya mannan. Orang yang berat siksanya hari kiamat adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Ada pengecualian yang pernah kita singgung pada saat itu adalah kalau orang tua sebutkan kepada anaknya dengan uzur syar'i. Misal, karena anaknya tidak mau patuh, maka si ayah atau ibu mengatakan, kan ayah sama ibu sudah besarkan kamu nak. Sudah sekolahkan. Kenapa justru tidak berbakti? Itu tidak masuk dalam mannan. Seorang suami mengingatkan istrinya, sambil dia mengatakan misalnya, istrinya terus minta tambahan uang, dia tidak mampu. Lalu dia mengatakan, bukankah saya sudah cukupkan nafkah? Itu kan menyebutkan kebaikan. Tapi karena babnya ingin mengingatkan tidak masalah. Cuma tidak boleh tanpa uzur, orang tuanya ini selalu ngomong sama anak. Kamu itu begini dan begitu kan, ibu sudah kasih, ayah sudah kasih. Padahal sebenarnya anaknya tidak buat kesalahan. Atau istri tidak melakukan pelanggaran atau nusyud. Maka tidak boleh dia sebut-sebut. Seorang pimpinan perusahaan bilang sama bawahannya atau stafnya, saya sudah siapkan fasilitas seperti ini, tolong dijaga dengan baik. Itu bukan mannan, karena dia sedang mengajak orang berbuat kebaikan. Tapi kalau tanpa sebab, semua stafnya sudah prestasi, sudah kerja dengan baik, kalian tidak tahu berterima kasih, saya kan sudah kasih begini dan begitu. Ini mannan. Bisa dibedain ya. Sama juga pimpinan negara kalau mengatakan misalnya dia sudah buat fasilitas jembatan, jalan, segala macam sudah baik. Tolong ya saya minta masyarakat Indonesia untuk jaga ini misalnya. Nah itu bukan mannan. Tapi kalau tidak ada sebab, semua masyarakatnya juga tidak buat masalah lalu tiba-tiba, kalian lupa, saya kan sudah buat begini dan begitu. Nah ini bisa masuk dalam bab mannan. Jadi mannan ini tidak boleh ya. Menyebut-nyebut kebaikan tanpa uzur nggak boleh. Ya, itu pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas juga adalah memungkiri nikmat Allah. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Allah berikan makanan, minuman, kesehatan, kesempatan, pasangan, anak-anak. Tapi hidupnya keluh kesah terus. Tidak pernah berterima kasih pada Allah. Juga sudah kita singgung di bab itu. Kalau orang menggunakan nikmat yang sedang Allah berikan tapi dalam kemaksiatan. Kesehatannya tapi buat
berzina, buat mencuri, buat judi, buat merampok. Nah ini tidak boleh. Ini berarti memungkiri nikmat Allah. Ini pernah kita bahas juga dosa besar. Nah pada malam ini masih seperti satu serial, tapi khusus memungkiri kebaikan orang lain. Ini bab sendiri, bab dosa besar. Ya jadi kalau tadi kita sudah jelaskan ya, masalah menyebut-nyebut kebaikan tidak boleh tanpa udzur. Kemudian juga memungkiri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kemaksiatan tidak boleh. Pada malam ini memungkiri kebaikan orang lain. Ini poin penting untuk difahami ya. Kita akan buka ini teman-teman sekalian dengan statement Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku akan terus berterima kasih kepada siapapun yang mengingatkan tentang satu kekuranganku seumur hidupku. Bisa difahami? Jadi maksudnya Umar bin Khattab itu kalau ada yang bilang, wahai Umar, kamu salah ini. Dan itu yang disampaikan benar. Satu aja diingatkan begitu, dan itu kekurangannya Umar. Maka dia mengatakan, saya akan berterima kasih pada orang itu seumur hidupku. Coba difahami baik-baik ya. Karena banyak orang subhanallah dia punya kekurangan dalam masalah pelanggaran agama. Begitu diingatkan dia malah marah. Kalau Umar malah dibalik kasusnya. Beliau marah membuka pintu, siapa yang mau ingatkan saya silakan. Bahkan kalau mengingatkan satu kesalahan saya akan mengenang kebaikan itu seumur hidup saya. Ini berarti mengetahui dan menilai kebaikan orang. Ini yang sedang kita bahas ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Bukan satu kata, bukan satu ilmu. Satu huruf saja kalau diajarkan, aku akan selalu mengenang kebaikan itu seumur hidupku. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi. Maksudnya beranjak daripada dua statement sahabat yang mulia ini, jangan sampai memungkiri kebaikan orang. Bahkan kalau perlu, dia pernah berbuat baik sama kita satu kali, tapi dia selanjutnya pernah berbuat jahat yang kita ingat kebaikannya. Keburukannya antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau seandainya seseorang itu menyusahkanmu, mengganggumu dengan sesuatu yang ada pada dirimu, misalnya kita punya kekurangan lalu sengaja dia sebarluaskan. Jangan kau balas dia dengan sesuatu yang kau tahu kekurangan tentang dirinya. Biarkanlah hukuman akan datang kepadanya. Kalau dia berbuat jahat itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tahu ada kebaikannya. Bukan cuma orang hidup, yang sudah meninggal saja. Kata Nabi SAW, Udhkur mahasina mautakum. Ingat dan sebut-sebut kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Orang mati aja disebut-sebut kebaikannya. Ya. Kita harus kenang kebaikan orang lain. Ini poin. Ya. Baik, dalam buku ini saya melihat Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil tentang masalah bagaimana pengingkaran kebaikan kebaikan suami oleh istri. Itu dalil yang diangkat sama beliau. Berikut juga diangkat dalil-dalil umum tentang pengingkaran nikmat atau kebaikan yang berasal dari orang lain. Saya akan bacakan dulu dalilnya, baru kemudian kita akan bahas panjang lebar insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkahi poin-poin berhubungan atau penjelasan tambahan tentang masalah bagaimana kita harus menilai kebaikan orang lain. Kalau tidak kita masuk dalam bab dosa besar ini. Di halaman 131 di situ, kalau teman-teman yang pegang bukunya, bab tentang penyebutan mengingkari nikmat dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu an-nara fara'aitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna qila yakfurna billah qala la yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, aku pernah masuk ke neraka. Allah dengan hikmahnya membawa Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke neraka dan melihat bagaimana jenis-jenis siksaan di sana. Bukan berarti sudah ada orang disiksa, tapi Allah perlihatkan akan seperti itu nanti siksaan pada saat orang masuk ke neraka di akhir setelah hari kiamat nanti. Dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita karena mereka kufur atau kafir. Maka para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Dan mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan secara umum. Kalau engkau sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa,
selama masa pernikahan, maka kemudian dia melihat darimu sesuatu yang dia tidak senangi, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini ciri ahli neraka, wanita neraka. Nanti akan kita paparkan panjang lebar tentang hadis ini ya. Sekarang saya bacakan dulu global matan atau isi daripada penyampaian penulis. Nanti akan kita syarahkan insyaAllah. Dalil kedua beliau angkat adalah dalil tentang sabda Nabi SAW. Tentu hadis tadi yang tentang wanita kufur asyir itu, kufur tentang kebaikan suaminya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Tirmidzi, dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dihitung seseorang itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah yang merupakan faktor utama bertambahnya nikmat atau bertahannya nikmat, sampai orang itu bersyukur pada manusia atau menilai kebaikan manusia. Kemudian beliau mengangkat juga dalil yang terakhir adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, sabda Nabi SAW, man u'tiya ata'an falyajzi bihi in wajad, wa man lam yajid falyuthni bihi, fa inna ath-thana'a syukur, fa in athna faqad syakarah, wa man katamahu faqad kafarah. Artinya, barang siapa yang diberi satu pemberian, walaupun kecil, sepotong roti, sebutir kurma, seteguk air, yang sederhana aja, hendaklah dia membalasnya, berikan yang setimpal. Jika dia mendapat kelapangan rezeki, barang siapa yang tidak mendapati bisa membalas, maka hendaklah dia memuji atau mendoakan pemberi. Sesungguhnya pujian itu adalah rasa syukur. Dan sesungguhnya orang yang memuji telah mensyukuri. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia telah mengkufurinya. Atau siapa yang memungkiri pemberian orang lain, maka dia telah mengkufurinya. 3 buah dalil ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang masalah kufur atau memungkiri kebaikan orang lain. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian seperti biasa ke syarah dan penjelasan agar lebih banyak lagi kita dapatkan tambahan ilmu. Kita akan mulai pemungkiran nikmat terbesar antara manusia dengan manusia adalah pemungkiran nikmat seorang anak dari orang tuanya. Ini pemungkiran yang paling besar. Walaupun Syekh Muhammad rahimahullah tidak menyebutkan di sini, tapi saya sengaja tambahkan. Karena sebelum membahas bagaimana bahayanya kufur asyir atau mengungkiri kebaikan suami dari seorang istri, kita lebih pantas untuk menyebutkan dulu kufurnya seorang anak terhadap kebaikan orang tuanya. Saya akan mulai teman-teman sekalian, kalau seandainya ada seseorang di antara kita dari kecil baru lahir, ibunya buang di jalanan, ayahnya tinggalkan, lalu dipungutlah dia oleh seseorang di pinggir jalan, dibesarkan oleh orang lain. Ibunya entah di alam mana, ayahnya entah di alam mana. Apakah hal ini menggugurkan kewajiban dia bakti kepada kedua orang tuanya? Dengar jawaban saya. Wallahi tidak. Demi Allah tidak, teman-teman sekalian. Walaupun sejahat itu orang tuanya. Orang tuanya akan dihukum oleh Allah karena membengkalaikan kewajiban dia. Tapi tidak menutup si anak tetap wajib berbakti pada orang tuanya. Ini di saat orang tuanya sangat jahat, sangat buruk. Membuang dia, tidak perhatian kepada dia. Bagaimana kalau orang tua kita dasarnya perhatian? Ibu kita mengurus dari kecil, disusui sampai 2 tahun. Ya. Kemudian ayahnya juga cari nafkah banting tulang. Sampai mungkin jual gorengan, sampai harus bekerja jadi kuli bangunan. Sangat luar biasa pengorbanannya. Maka ini lebih berbahaya lagi di saat anak itu memungkirinya. Berapa banyak di antara anak-anak subhanallah baru saja Allah bukakan sedikit pintu rezeki. Berhasil jadi sarjana, kerja di satu perusahaan, sudah sombong dengan orang tuanya. Karena orang tuanya SD aja nggak tamat, ya dianggap remeh sama dia. Coba kalau orang tuanya yang telepon, buru-buru ditutup. Tapi kalau partner bisnisnya, siap dilayani walaupun 1 jam. Subhanallah. Kalau mudik, dia lebih baik ketemu sama teman-temannya, reunian sama teman-teman waktu masa kecil dibandingkan makan duduk sama ibunya. Minum dan duduk bersama ayahnya, menghibur mereka. Padahal ayah sama ibunya sudah menunggu dengan sangat luar biasa. Itu pun kadang-kadang dari pagi dia keluar sampai malam. Padahal cuma setahun sekali pulang kampung. Itu pun orang tuanya masih tungguin.
tengah malam itu. Sampai malam. Masih disiapin makan oleh ibunya. Seakan-akan tidak penting. Subhanallah. Kalau seandainya kita ini tidak diharuskan ketemu sama manusia kecuali kedua orang tua kita, sudah cukup. Mereka harus menjadi orang yang paling berharga dalam hidup kita. Di masa hidupnya atau di masa meninggalnya. Ini poin garis bawahi. Maka yang masih punya orang tua masih hidup di sini teman-teman sekalian, jangan sia-siakan. Di depan mata di Jakarta sini datangin setiap hari. Minta didoakan, minta maaf. Sudah meninggal pun sama, ziarahin kuburnya, doakan, sedekah buat mereka. Cari gantinya, siapa ganti orang tua kita? Pengganti ayah paman, saudara kandungnya ayah. Pengganti ibu, saudari ibu, tante dari ibu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu hampir setiap hari datang ke dekat lututnya Abbas radhiyallahu anhu. Ini pamannya, adik ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal Abu Thalib. Maka setiap hari datang mengatakan, wahai paman, ridholah padaku, wahai paman, kasihanilah aku, wahai paman, maafkanlah aku. Karena pengganti ayahnya. Dan juga begitu pengganti ibu, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu adalah penggantinya ibu. Tidak ada datang ke tante itu. Telepon dia, tanya kabarnya. Bahkan teman-teman dekat orang tua kita termasuk juga bakti pada orang tua kita. Nanti akan kita jelaskan masalah itu lebih jauh insya Allah. Maka teman-teman sekalian jangan sia-siakan. Kalau Anda masih temukan orang tua masih hidup, maka gembirakan mereka. Masukkan gembira dalam hatinya. Buat apa saja yang bisa membuat mereka ya gembira. Karena ini adalah bentuk bakti kepada kita, kepada mereka, bakti kita kepada mereka, dan juga termasuk ya mensyukuri nikmat karena sebab mereka lah kita ada di muka bumi ini. Makanya pernah ada sahabat waktu ayahnya datang ke rumahnya kemudian minta uang, dia ayahnya lagi perlu, dia lagi tidak di rumah dan tinggal istrinya saja. Lalu datanglah dia minta uang. Istri sang anak ini memberikan karena dia pikir ini mertuanya. Waktu si anak pulang lalu kemudian istrinya ceritakan, maka dia marah. Si anak ini marah. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya datang ke rumah tanpa izin ambil uang dari istri saya. Nabi SAW marah sama anak ini lalu mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu. Karena kalau tanpa ayah, tanpa sperma dari mana kita? Kita ini semua dari sperma ayah kita. Sudah cukup itu membuahkan balasan yang luar biasa. Karena penyebab kita ada di muka bumi ini. Bayangkan ya, cuma setetes sperma sudah cukup membuat kita sebagai anak bakti subur hidup kita. Itu saking besarnya kedudukan mereka. Maka jangan disia-siakan. Jangan buat mereka kecewa. Ibu kita pernah orang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berbuat dosa yang sangat besar dan dia sudah tidak tahu harus bagaimana bertobat lagi. Selalu sudah bertobat beristighfar tapi dia merasa masih ada beban. Apa ini? Kata Abdullah bin Umar, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata dia, tinggal ibu saya. Kata Abdullah bin Umar, pulanglah, berbakti sama ibumu itu. Lalu setelah pergi orang itu, orang sekitarnya bertanya, oh Abdullah bin Umar, kenapa anda cuma suruh bakti sama orang tuanya? Dia bilang, saya tidak tahu amalan yang paling cepat membersihkan dosa-dosa seperti bakti dengan kedua orang tua. Jangan pungkiri kebaikan mereka teman-teman sekalian. Kejar kesempatan emas. Sampai ada seorang anak muda dalam riwayat Bukhari datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hijrah ke Madinah. Saya mau tinggal bersama anda. Sholat 5 waktu bersama anda. Berjihad bersama anda. Bersama Nabi. Di kota Madinah. Waktu itu luar biasa diidolakan. Kita pun sekarang kalau Nabi masih hidup, kita akan pasti akan pindah ke Madinah kalau beliau masih ada gitu kan. Beliau sudah meninggal aja, manusia muslimin ya berbondong-bondong datang menziarahi kuburan beliau, datang sholat di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau masih hidup. Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, saya mau hijrah ke sini. Saya mau sholat sama anda 5 waktu. Saya mau berjihad bersama anda. Pertanyaan pertama Nabi, kedua orang tua masih hidup? Orang yang datang dari luar Madinah jauh. Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pada keduanya itulah kau berbakti. Tapi tidak suruh dia tinggal sama beliau. Suruh pergi sama orang tuanya. Saking besarnya kedudukan mereka. Maka hati-hati, ini poin pertama yang saya ingin beratkan. Jangan sampai pungkiri kebaikan orang tua. Bahagiakan mereka. Dan tidak perlu memikirkan apakah orang tua saya sudah memberikan sesuatu atau belum memberikan. Cukup kita berada di muka bumi sudah sebuah kebaikan dari mereka. Mereka jauh dari agama, kita dekatkan dengan agama. Kita doakan. Nabi Ibrahim AS punya ayah penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim AS tetap santun, ramah. Diceritakan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Diceritakan dalam surah Maryam. Bagaimana Nabi Ibrahim AS waktu mendakwahi ayahnya dengan santun. Ayahnya sampai marah, mengusir dia. Tetap dia mengatakan, saya akan coba memohon ampun kepada Tuhanku untuk anda. Gitu. Tapi tidak memaksakan apa-apa. Memang begitu. Jadi memang orang tua itu luar biasa. Ya.
Disebutkan ada sebuah kisah unik dalam hadis Nabi SAW tentang bakti pada orang tua ini. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 11. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seorang penduduk Yaman yang sedang menggendong ibunya pada saat tawaf di Ka'bah. Dan sambil mengucapkan, orang itu menggendong sambil mengucapkan begini, inni laha ba'iruhal mudhallalu in uz'irtu riqabuha lam uz'ar. Artinya, sungguhnya aku adalah tunggangan ibuku yang paling patuh. Dan apabila tunggangan yang lain lari, aku tidak akan pernah lari. Sambil tawaf, sambil digendong. Ya. Sampai sebagai bentuk baktinya kepada ibunya. Ya. Ini juga pernah dibuat oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau gendong ibunya dari Yaman sampai pergi haji sampai pulang. Karena ibunya nggak mampu jalan. Maka pada saat itu selesai tawaf, orang ini bilang, ya Ibn Umar, atarani jazaituha? Apakah anda melihat perbuatan saya ini menggendong ibu saya lagi tawaf, datang dari Yaman, sudah membalas jasanya? Qala la. Kata beliau Umar, tidak. Belum. Gendong ibunya dari Yaman sampai tawaf sampai selesai, apa saya sudah balas? Ada jasa enggak ini? Kata beliau Umar, belum. La wala bizafrati wahida. Walaupun setarik nafas saja belum. Apapun yang kurang ini belum kamu balas dia. Thumma tafa Ibnu Umar fa'atal maqam fasala raka'atain. Kemudian beliau Umar berpisah dengan orang tersebut, lalu kemudian dia pergi ke belakang makam Ibrahim, lalu dia salat 2 rakaat. Thumma qala, lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang termasuk Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ibna Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Ketahuilah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ini akan membersihkan dosa-dosa yang akan datang. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Abdullah bin Umar dengan sangat tegas menitik beratkan bahwasanya belum bisa sama sekali membalas jasa orang tua hanya dengan ya yang kita anggap sebagai semua pengorbanan, sama sekali. Sampai kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Tidak akan mungkin dinilai seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak, kemudian dia pun membelinya dan membebaskannya. Ya, ini sebuah hal yang luar biasa yang harus kita garis bawahi ya. Tentu kalau bahas tentang bakti sama orang tua ini sangat panjang bahasannya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana pentingnya seseorang membalas jasa orang tuanya dengan sebaik mungkin. Karena memang kalau kita tidak perhatikan masalah ini, maka terlalu banyak anak yang durhaka sama orang tuanya, melupakan orang tuanya. Telepon pun setahun sekali, ya. Padahal setiap hari harusnya kita melakukan perbuatan tersebut. Saya kembali ingatkan, dan ini sering saya ingatkan dalam ceramah-ceramah tentang bakti sama orang tua. Ada seorang syekh di Saudi selalu menggugah kalau saya ingat kisah itu. Bagaimana ayahnya telepon ya, dari satu daerah, Qasim, dan dia ada di kota Jeddah. Dia lagi isi pengajian, kemudian dia ditelepon ayahnya, dia matikan mikrofonnya. Kemudian dia angkat telepon tersebut, lalu kemudian dia ucapkan salam. Dia seakan-akan tidak lagi ada kegiatan apa-apa. Dia nggak bilang, ayah saya lagi sibuk, maaf lagi pengajian nggak? Iya, assalamualaikum. Iya ayah, apa kabar? Dia biarkan orang tuanya ngomong. Ayah bilang, nak, ayah butuh mau undang teman-temannya ayah, ya, dan butuh 5 ekor domba. Baik ayah. Dia nggak tanya, ayah mau beli di mana, segala macam enggak, atau berapa harganya. Maka dia mengatakan, baik ayah. Ada yang lain? Dia bilang, sudah tidak ada nak. Baik, ayah mau sampaikan sesuatu? Sudah tidak ada. Terima kasih, salam, terus ditutup telepon. Coba kita pikiran teman-teman. Mungkin yang maksimal kita pikir, ya udah, ayah lagi jauh. Ini perjalanan jauh, mungkin seperti ke Jakarta, Surabaya, atau lebih jauh malah. 1 jam, 1,5 jam mungkin pakai pesawat gitu ya, kalau zaman kita sekarang. Kita mungkin berpikir apa, ya sudah, minta nomor rekening, kita transfer buat ayah akan beli di sana kan? Kan simpelnya begitu. Toh ayah kita sudah punya kebutuhannya, tapi syekh ini tidak. Beliau pergi langsung ke pasar hewan ternak, domba, sapi, kambing, tapi dia beli domba, dia cari domba yang terbaik, dia beli 5 ekor, dia sewa mobil pick up, diangkat, disetir sendiri mobilnya sampai ke Qasim. Kemudian dia bawa, dia kasih ke ayahnya. Karena ayahnya nggak bilang, nak transferin uang, bukan. Nak, ayah butuh 5 ekor domba. Coba bayangin. Dibawa sendiri sama dia.
Naik mobil, sampai di sana salaman baru dia mengatakan, ini ayah pesanannya. Ada yang lain? Nggak ada. Dia kembali lagi ke Jeddah. Ada syekh yang lain, ibunya telepon, lagi pengajian, sama kasusnya, dibentikan mikrofonnya. Ya, assalamualaikum. Ya, apa kabar ibu? Sekarang dia bicara seperti tidak ada kegiatan, padahal lagi banyak jemaah di depannya. Ibunya cuma bilang, nak, ibu kangen nak, mau ketemu. Baik ibu, siap, saya datang sekarang. Tutup telepon, maaf jemaah sekalian, ibu saya butuh sama saya, subhanakallahumma bihamdika, kafarat majlis, lalu pergi. Ke ibunya, tinggalkan semua jemaah. Coba bayangin. Bagaimana mereka memahami kedudukan orang tuanya di atas semua manusia. Itu yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Tiap hari WA mereka, tiap hari ucapkan terima kasih, tiap hari kirimkan hadiah, apalah. Masa antum semangat baca grup, semangat berwayan sama teman, tapi sama orang tua tidak. Yang sangat menyedihkan itu kadang-kadang kalau telepon buru-buru, sudah ya ibu, sudah ya ayah, saya mau begini dan begitu. Tinggalkan semua urusan dunia demi untuk mereka. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk ke bahasan tadi. Disebutkan tentang masalah istri. Ini tentu peringatan yang penting sekali. Untuk para akhwat kita ya. Setiap kali saya membahas tentang masalah ini. Maka saya betul-betul ingin sekali. Setiap muslimah menanamkan iman dalam hatinya. Dan memahami bagaimana hukum Allah ya berhubungan dengan masalah suaminya. Ingat, renungi hadis ini sudah sering kita dengarkan tentunya. Yang kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zauja atau la amartu al-mar'atan tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya boleh kata Nabi SAW, saya perintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka saya pasti akan suruh bukan anak kepada orang tuanya, tapi istri pada suaminya. Fahami poin penting di sini. Artinya seakan-akan Nabi bilang kalau sujud diizinkan maka saya akan perintahkan. Maknanya setelah Allah subhanahu wa ta'ala bagi istri adalah suami. Coba renungi saudariku muslimah. Tentang masalah poin ini ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan suami itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua, karena kita anaknya, wajar dia berbuat baik. Dia mengejar pahala juga. Tapi suami ini orang lain. Tidak kita kenal sebelumnya, kita tidak boleh menikah dengan mahram. Kalau ada hubungan kerabat, oke lah. Tapi bisa orang menikah sama orang umumnya gitu kan. Tiba-tiba setelah dia menikah sama kita, setelah kalimat akad saja saya terima nikahnya fulana binti fulana. Mulai hari itu wajib semuanya. Makanannya istri ini, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keamanannya, pendidikannya, wajib dia tanggung. Jadi seakan-akan ayah perempuan ini bilang begini, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini. Seakan-akan dia mengatakan, kau terima, ini anak dulu tinggal di rumah saya. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pelindungannya, pendidikan semua saya. Sekarang saya serahkan, kamu terima gak? Laki-laki ini bilang, iya saya terima. Berarti siap tuh. Berarti mulai detik itu, laki-laki asing yang tidak dikenal sebelumnya, tiba-tiba jadi penanggung jawab. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala posisikan suami itu sangat tinggi. Karena tiba-tiba semua kebutuhan perempuan ini dipenuhi. Kita kalau bukan pakai iman teman-teman sekalian, kalau laki-laki mau pakai akalnya, maka dia akan berpikir apa? Untuk apa saya kasih nafkah ke orang ini? Siapa orang yang saya tidak kenal? Ada orang subhanallah laki-laki yang sudah sangat baik, padahal kewajiban nafkahnya adalah per hari ya. Kita sebagai laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah harian. Hari itu aja yang wajib. Kenapa? Karena kalau besok kita meninggal sudah gugur kan? Jadi kalau ada seorang suami memberikan awal bulan gaji untuk 1 bulan ke depan, itu luar biasa kebaikannya dia. Karena dia sudah memberikan yang belum masuk kewajibannya. Karena kalau dia kasih awal bulan untuk 1 bulan ke depan, kemudian pertengahan bulan dia meninggal, 2 minggu yang sisanya itu sudah bonus itu. Karena kan kewajiban memberikan nafkah setiap hari saja kan, di saat masih hidup. Maka ini sudah cukup untuk bisa dinilai kebaikan. Setiap masuk kamar mandi semua sudah siap, mau makan semuanya ada, ya kan? Segala macam sudah diperjuangkan. Maka ini sudah cukup untuk menjadi sebuah penilaian yang penting. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan kedudukan tinggi buat mereka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, tadi itu hadis riwayat Tirmidzi ya. Dan dinyatakan hadis hasan sahih tentang masalah sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau diizinkan. Makanya Aisyah
radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana besarnya kedudukan suami kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mengambil debu ya telapak kaki dan akan letakkan di pipi kalian. Sayang sekali kalau banyak muslimah yang mengikuti standar godaan syaitan. Apa itu standarnya? Begitu berumah tangga, dia lihat suaminya baik, yang muncul pertama bisikan syaitan adalah menguasai suaminya, kasar dengan suaminya, mengatur semua suaminya, terbalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh menjadikan suami sebagai pemimpin, kan gitu. Maka harus hati-hati dengan masalah seperti ini ya. Perhatikan bagi muslimah, karena ini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat pemungkiran kebaikan di sini ya. Antara istri, pemungkiran terhadap suaminya. Hadisnya tadi sudah jelas, kalaupun suami berbuat, wanita di neraka adalah mayoritas penduduk neraka adalah wanita karena mereka kufur. Kekufurannya apa? Bukan kufur kepada Allah. Mungkin mereka sholat, mungkin mereka puasa, tapi mereka memungkiri kebaikan suaminya. Cirinya wanita ahli neraka. Supaya tidak masuk ahli neraka, jangan jadi seperti ini. Kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik padanya sepanjang masa, selama kamu hidup 10 tahun misalnya, 20 tahun berumah tangga, sudah banyak kebaikan. Makan, minum tiap hari, perlindungan dan segala macam, sudah dikasih. Kemudian dia kecewa satu kali, dia mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Ya. Ini jangan dijadikan tolok ukur, karena pernah saya ketemu sama seorang ikhwah, lalu dia mengatakan, Rasulullah aja sudah bilang, bahwasanya memang istri akan seperti itu. Saya bilang, keliru akhi. Itu wanita ahli neraka. Kalau wanita ahli surga tidak akan buat seperti itu. Beda, jadi jangan dibalik pemahaman hadis ini seakan-akan tidak masalah wanita begitu kok. Pungkiri kebaikan sudah biasa. Enggak, tanamkan sama mereka enggak boleh pungkiri. Karena memungkiri kebaikan dosa besar. Enggak boleh. Biasakan menjadi seorang istri yang patuh, yang baik sama suaminya. Saya yakin saya sama ikhwah di sini laki-laki sepakat. Kalau seandainya istri kita malah merendah dengan kita, malah penuh kasih sayang, malah penuh kelembutan, kira-kira antum benci atau antum sayang? Mana suara antum ini? Dengar itu akhwan. Tidak mungkin ada istri lembut, manja, sayang, terus kita benci, kan gitu. Tapi kalau istri sudah mulai congkak, bicara nggak benar, kasar, kadang-kadang lucu, minta nafkah tapi seperti tagih utang, ya. Jangan lupa besok tanggal 1. Ini minta hasil keringat orang ini. Kan enak, sayang jangan lupa ya besok. Kan enak dengarnya, bacanya juga enak. Oh iya, semua dikasih. Tapi kalau ngancam ini lucu, ya. Suami petal sedikit pulang sudah ngambek, marah, nggak mau layani. Subhanallah, ini pintu surganya. Gimana caranya? Nah, ini hati-hati, kata Nabi SAW. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridho. Memang Allah SWT gantungkan begitu. Tentu dari satu sisi bukan berarti kita sebagai suami lalu kita menindas istri, tidak boleh, itu juga dosa. Tapi saya yakin hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak mungkin kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan, kan begitu. Kalau istri santun, ramah, baik pelayanannya, pasti kita juga akan membalas hal yang sama, kan? Kita akan selalu rindu ingin pulang ke rumah, ingin duduk bercengkrama sama dia, karena memang dia selalu merindukan. Dibandingkan istri yang otoriter gitu kan. Semuanya serba mau diatur, serbanya tidak patuh, kasar, selalu membanding-bandingkan suaminya dengan suami temannya, ini tidak akan pernah ketemu. Saya berapa kali hadapi kasus rumah tangga begitu ada yang konsultasi, saya mengatakan tidak bisa. Ibu suami istri datang, ibu nggak bisa menyamakan suami ibu sama suami temannya, nggak akan sama. Namanya beda, pekerjaannya beda, nggak mungkin sama. Kalau yang satu mungkin Allah bukain rezeki dia bisa kasih segala macam istrinya, mungkin suami kita nggak bisa, kan gitu. Harus betul-betul tahu bagaimana berterima kasih dalam masalah ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 9086, kata Nabi SAW dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, la yanzurullah ila al-mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan pernah melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal sebenarnya dia butuh dengan suaminya. Dia tahu dia butuh dengan suaminya, perlindungannya, biologisnya, tapi kasar dengan suaminya. Kadang-kadang ada suami, Masya Allah, walaupun istrinya, na'udzubillah, sampai selingkuh pun dia masih bisa mempertahankan rumah tangga. Dan ini pengorbanan yang luar biasa gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau laki-laki sudah seperti itu ya, sudah ikhtiar ke yang lain.
Kalau dia masih mau punya laki-laki lain ya silahkan pergi, jangan saya gitu. Kan gitu. Ini juga saya berbagi lah antara laki-laki sama laki-laki ini. Punya harga diri. Jangan istrinya sudah kasar, sudah tidak melayani, selingkuh lagi, masih dipertahankan. Kenapa cinta? Omong kosong. Cinta dari mana? Kalau istri kita mengabdi, ya baik sama kita, santun, berkorban 1000 kali lebih baik daripada dia. Itu iya. Tapi kalau kita sudah berkorban segala macam, dia tidak mau berterima kasih, silahkan pintu rumah terbuka, keluar. Cari laki-laki yang lain. Antum cari wanita lain, masih banyak. Dengar nggak ini? Kalau enggak suruh sunat lagi. Semua kadang-kadang ada ikhwah datang, istri saya begini Ustaz, saya harus buat apa? Lemas benar. Nanti kalau nikah datang begitu saya suruh berdiri olahraga dulu depan saya gitu. Ya? Harus jadi laki-laki yang kawam. Sekali istri kita cinta sama kita, cintai dia 1000 kali. Dia berbuat baik 1000 balik gitu. Tapi kalau dia buat jahat, kita tinggalkan, selesai. Kan gitu. Jadi ini poin juga penting. Kemudian juga ada hadis yang mulia, ini saking dilarangnya seorang istri untuk kurang ajar, untuk kasar dengan suaminya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, la tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya. Tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain, kecuali istrinya si laki-laki itu kalau dia beriman dari bidadari di surga. Sekarang antum sudah yakin ada surga enggak? Yakin? Surga sudah ada ya, sebelum kita diciptakan. Sebelum penciptaan manusia, surga diciptain dulu. Jadi surga sudah ada. Bidadari sudah ada, semua ada. Sudah ada semuanya. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang memohon surga dalam satu hari 3 kali sampai 7 kali. Dalam riwayat lain, kecuali surga akan menjawab, ya Allah, hambamu minta masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Surga sudah ada, menjawab kita. Beberapa sahabat kata Nabi SAW dirindukan oleh surga. Seperti Bilal, Salman, itu dirindukan oleh surga. Waktu meninggal mati syahid beberapa syuhada di Uhud, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga. Aku diperlihatkan Ja'far bin Abi Talib meninggal di perang Mu'tah. Kedua tangannya yang terpotong digantikan oleh sayap oleh Allah dan sekarang terbang di surga bersama dengan para malaikat. Itu berita langsung, live dari Nabi SAW. Kan gitu. Nah di sini teman-teman sekalian, bidadari sudah ada. Antum ini tinggal tunggu malaikat maut mencabut nyawa, terbuka semua hijabnya nih. Jadi lihat malaikat, lihat surga, lihat semua yang dijanjikan, istana, dayang-dayang. Sabar dikit aja dalam masalah dunia ini. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang istri pun menyakiti suaminya di dunia. Melainkan istrinya si laki-laki dari bidadari di surga akan berkata, la tu'zihi, jangan pernah kau sakiti dia. Ini bidadari belum kita menikah sama dia, tapi sudah jadi istri sah. Ada di surga saja gitu kan. Maka bidadari itu mengatakan, jangan kau sakiti dia. Qatalakillah. Semoga Allah membinasakanmu. Bidadari itu mendoakan istri yang durhaka dengan keburukan. Yang berdua bidadari. Ya. Fa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia hanya sementara di tempatmu. Yushiku an yufarikaki ilaina. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan menuju kepada kami. Jadi ini sebuah hadis yang mestinya difurungi baik-baik oleh setiap muslimah tentang bagaimana membalas kebaikan suaminya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang sangat luar biasa. Ini semua ada ancaman-ancaman ya. Kalau muamalahnya buruk, tidak tahu berterima kasih, maka ini berbahaya sekali. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, suruh tidur kah, biologis kah, layani kah, tapi si istri nggak mau, lalu suami bermalam dalam kondisi marah kepadanya, marah pada istrinya, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi. Didoakan keburukan sampai pagi. Ini bahaya benar. Ya. Kemudian juga sebaliknya kalau istri itu patuh ya, berbuat baik dengan suaminya. Perhatikan hadis Nabi SAW yang mulia. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 4163 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha."
Kalau seandainya seorang istri atau wanita sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnahnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing 2-5 menit. Itu saja. Kemudian wasamat syahraha. Dia puasa Ramadannya penuh. Wahassanat farjaha. Kemudian juga dia menjaga ya, kemaluannya. Tidak selingkuh, tidak berzina. Wa'ata'at ba'laha. Dan dia patuhi suaminya. Selama bukan maksiat. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia pasti akan bisa masuk dari pintu manapun surga yang dia inginkan. Resepnya luar biasa. Tiket VIP ini. Ya, untuk masuk ke dalam surga. Tentu kalau ada yang bertanya misalnya, akhwat bilang nanti Ustaz tidak adil bahasnya masalah istri saja. Karena memang Allah menjadikan suami sebagai pengganti orang tua. Kalau misalnya ayahnya seorang akhwat mengatakan, nak antar ayah atau temani ayah ke sini atau datang temui ayah, suaminya mengatakan jangan dulu, tidak boleh dia ikuti ayahnya. Jadi nomor 2, makanya di situ dijadikan sebagai sebuah bahasan. Tapi apakah ada dosa suami pada istrinya? Ya, ada. Seperti kalau suami bengkalikan kewajibannya, nafkah misalnya. Antum gak peduli istri mau makan, minum dari mana, gak peduli dengan pakaiannya, gak peduli dengan tempat tinggalnya, semampu kita. Maka kata Nabi SAW, kafa bil mari ithman ayudayya' mayakutu. Cukup dosa yang sangat berat dipikul oleh seseorang yang telah membengkalikan nafkahnya. Kan begitu, tidak boleh memang. Kita harus perhatian, harus memberikan apapun yang kita mampu, itu semua bagian daripada hal yang diperintahkan tentunya. Ya, itu ada bahasan sendiri. Tapi tidak sebesar dosanya seorang istri yang memungkiri kebaikan suaminya. Ya, kalau seandainya ada perempuan hanya sibuk dengan suaminya saja, sampai suaminya itu meninggal, sampai dia meninggal dan suaminya ridho, merasa kehilangan, maka sudah cukup baginya surga. Kata Nabi SAW, istri manapun yang suaminya, yang dia pada saat meninggal suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali dia masuk surga. Jadi itu sebuah poin yang luar biasa. Terakhir poin ketiga adalah membalas kebaikan orang lain secara umum ya. Misalnya teman kita mentraktir, atasan kita sudah memberikan kita kesempatan kerja sekian lama, pemimpin kita, pemimpin negara sudah memberikan jasa-jasa yang baik. Ingat, kenang kebaikannya, jangan ingat keburukannya. Kita ini selalu terbiasa keburukan orang. 5 tahun orang memimpin di satu wilayah, yang diingat kesalahannya yang 1 atau 2 itu. Yang orang sudah berbuat baik, jasa begitu banyak, luar biasa gitu. Saya terus terang melihat kalau ada orang yang mencaci maki pemimpin satu wilayah itu terlalu berani dia itu. Betul-betul terlalu berani gitu. Coba teman-teman bayangkan. Di sini kalau yang sudah berumah tangga, anggap antum punya 1 orang istri, punya 2 orang anak. Bukankah itu sudah cukup menyita waktu kita? Hah? Kerja buat kasih makan mereka, tempat tinggal, segala macam. Bagaimana kalau anaknya 5? Bagaimana kalau anaknya 10? Bagaimana kalau dia punya poligami, punya 4 orang istri? Kan menyita banyak waktu kan? Bekerja untuk mereka. Itu baru lingkup itu saja sudah sibuk luar biasa. Bagaimana kalau orang menjadi RT, orang menjadi RW? Saya pernah duduk sama 1 orang RW di kota Makassar. Saya tanya, Pak, berapa keluarga dibawa kan tanggung jawab Bapak? 3.000 kakak Pak. 1 RW, 3.000 kakak. Saya bilang, iya 3.000 kakak. Itu dia harus tiap hari pikirin bagaimana. Ada cekcok di sini, ada masalah di sini. Dia pecahkan tiap hari. Itu 3.000. Bagaimana dengan wali kota atau bupati? Bagaimana dengan gubernur? Bagaimana dengan presiden, raja? Orang cuma tahu caci maki, si fulan begini, si fulan begini. Sekarang pertanyaannya, kalaupun itu aibnya dia, antum bisa minta maaf. Ini lucunya, ini kita ini seperti penonton bola ini. Saya kasih contoh bola, karena penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemain itu dari kecil main bola, tendang penalti setiap hari, segala macam, tiap hari dia latihan. Sekali main tanding meleset, bodoh. Padahal kalau dia masuk belum tentu dia bisa tendang. Dia disuruh pimpin 3-4 orang bingung, apalagi pimpin negara. Ya doakan kebaikan, tidak boleh. Doakan kebaikan. Kalau 200 juta orang Indonesia doakan kebaikan pemimpin, bukannya jadi baik? Kan jadi baik. Kata Umar, kalau seandainya ada doa saya mustajab, saya akan berdoa untuk pemimpin muslim supaya jadi baik. Karena kalau dia baik, baik semua ini. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, atau Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata kepada seorang khalifah muslim. Dia bilang, saya tahu 1 orang, kalau dia baik, baik semua masyarakat. Kalau dia adil, semuanya akan aman. Kata orang itu, kalau dia buruk, maka akan kacau semuanya. Kata khalifah itu siapa? Dia bilang, Anda. Kalau Anda baik, maka baik semua. Maka kita doakan kebaikan. Kan gitu. Itu juga tidak boleh pungkiri kebaikan.
Ya, ini penting. Begitu juga dengan teman sama teman, atasan perusahaan, dan semuanya teman-teman sekalian. Intinya kesimpulannya adalah siapapun berbuat baik sama kita walaupun sedikit, selalu kenang kebaikan tersebut, selalu berterima kasih pada dia. Kalau ada keburukannya mohon supaya Allah maafkan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mengingatkan kembali hadis yang terakhir tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sabda Nabi SAW ini penting sekali agar kita termasuk orang-orang yang tidak memungkiri kebaikan orang lain. Man utiya ata'an falyajzi bihi in wajad. Barang siapa yang diberi satu pemberian walaupun sederhana, tadi sudah saya sebutkan sepotong roti, sebutir kurma, misalnya seteguk air pun, hendaklah dia membalasnya jika dia mendapati sesuatu yang bisa dibalaskan. Setimpal misalnya, kita juga berikan minum, kita juga berikan makanan, tetangga kirimkan piring dan ada makanannya, balas ya. Walaupun mungkin tidak sama jenisnya, mungkin tidak sama kualitasnya, tapi kita balas gitu kan. Barang siapa yang tidak mendapati, betul-betul dia tidak punya, maka hendaklah dia mendoakan. Doakan kebaikan buat mereka. Indah sekali tuh. Kalau anak selalu doakan orang tuanya. Orang tua doakan anaknya. Suami doakan istrinya. Istri doakan suaminya. Teman doakan temannya. Pemimpin doakan masyarakatnya. Masyarakat doakan pemimpinnya. Itu indah sekali. Dan semuanya berisikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia sudah berbuat kebaikan, semoga Allah berikan balasan yang baik. Kalau dia berbuat yang salah, semoga Allah berikan hidayah. Itu aja terus. Sampai ajal datang nanti kita akan sampai pada kesempurnaan pahala. Jangan pernah balas keburukan orang dengan keburukan. Kata Nabi SAW, ya, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِي عَلَيْهِ. Siapa yang belum mendapatkan apa yang bisa dibalaskan, maka dia mendoakannya. فَإِنَّ الثَّنَاءَ syukur. Karena mendoakan itu adalah bagian daripada berterima kasih atau bersyukur. فَإِنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَهُ. Kalau dia mendoakan berarti dia juga sudah berterima kasih pada orang tersebut. وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. Dan siapa yang menutupi kebaikan orang lain, memungkirinya, maka dia telah kufur terhadap nikmat tersebut. Artinya kena dosa besar ini. Allahu a'lam.